Oke, nah hari ini sesuai janji saya ya, saya akan membahas mengenai dua soal yang menurut teman-teman itu sulit. Sebenarnya enggak ya, cuma nggak apa-apa saya bahas, saya buat videonya biar kalian lebih paham. Oke, sekarang coba perhatikan yang pertama ya. Saya udah pernah jelasin ya tentunya ya, diketahui X kurang dari negatif 3. Bentuk yang setara dengan mutlak ini adalah, pertama langkahnya adalah kita mencari atau mengambil sembarang nilai X yang di interval ini. Contoh, berapa kita ambil? Negatif 5 misalnya. Kemudian, langkah kedua adalah kita melihat mutlak di dalam mutlak. Jadi mutlak yang ini kita perhatikan. Perhatikan mutlak di dalam mutlaknya dulu. Nah, terus gimana Pak kalau udah perhatikan? Kita substitusikan 5 tadi ke sini. Jadi, kalau saya tulis 1 ditambah 3X, mutlak 1 tambah 3X. Kalau X-nya disubstitusikan 5, jadi apa? 1 ditambah negatif 15 ya. Ya enggak? Nah, itu kan sama aja dengan mutlak dari negatif 14. Nah, kondisi di dalam mutlak bernilai apa? Negatif. Ya enggak sih? Nah, sebelum itu, kalau kita biasa mengerjakan menggunakan definisi, kita akan membagi mutlak itu menjadi dua kasus nggak sih? Yang satu dia itu bernilai positif, maka gimana outputnya? Tetap ya. Kemudian yang satu ketika dia bernilai negatif, di dalam mutlaknya outputnya kita tinggal kali dengan negatif 1. Nah, sekarang gimana? Berarti kalau di dalam mutlak ini negatif, kondisinya berarti yang ini ya. Dimana syaratnya dalam mutlak negatif, maka kita pakai yang ini. Ya nggak? Nah, sekarang selanjutnya gimana? Berarti kita ganti mutlak ini dengan nilai ini. Jadi negatif 1 plus 3X. Nah, maka kalau saya tulis mutlaknya depan sini jadi 1 dikurangi negatif lagi. Nah, kan sama perkalian kan, negatif kan negatif positif ya. Jadi 1 plus 3X. Jadi apa nih? Mutlak 2 plus 3X. Nah, ketemu mutlak lagi. Gimana caranya? Sama, kita tadi ambil X sama dengan negatif 5 kan. Substitusikan aja ke soal ini. Jadinya gimana? Kalau saya tulis ini kan 2 plus 3X ya. Dimana X-nya tuh negatif 5. Berarti 2 plus negatif 15. Jadi mutlak negatif 13. Di dalam mutlak bernilai apa? Negatif. Ya nggak sih? Nah, sekarang sama. Kan ada mutlak baru nih yang gini ya. Kita pisahkan jadi sendiri-sendiri. Jadi kalau pakai definisi gimana? Ketika dalam mutlaknya positif, maka outputnya kan tetap ya. Kemudian ketika dalam mutlaknya negatif, maka outputnya gimana? Kita kali dengan negatif 1. Nah, jadi ini bentuknya jadi apa? Pakai yang ini ya. Karena dia bernilai negatif, maka bentuk ini kita ganti dengan ini. Jadi apa? Negatif dikali dengan 2 plus 3X. Jadi apa? Negatif 2 min 3X. Jadi jawabannya ini. Ya, jadi perhatikan dulu nilai mutlak di dalam mutlak yang besar. Perhatikan yang ini, syaratnya kita ngambil sembarang bilangan X yang kurang dari 3, negatif 3 kan, contohnya negatif 5. Masukin aja ke sini. Masukin ke sini, nilainya berapa? Ternyata didapat negatif 14. Perhatikan nilai di dalam mutlak, bukan nilai setelah dimutlakkan. Negatif 14 kan nilainya negatif. Kita udah pisahkan tuh menjadi dua kasus, yaitu kasus positif dan negatif. Ternyata dalam mutlaknya negatif kan. Berarti kita mengganti nanti mutlak 1 plus 3X dengan kondisi negatif. Makanya jadinya seperti ini. Negatif dikali negatif ya. Positif. Setelah kita operasikan, kita jabarkan, dapatlah mutlak baru yang ini. Kita perlakukan sama dengan yang di atas. Substitusikan coba X sama dengan negatif 5. Dapatnya ini negatif 13. Di dalam mutlak kondisinya negatif. Kalau kita buat dua kasus mutlaknya seperti ini, dia masuk kasus yang mana? Kasus yang kedua. Oh, maka mutlak ini kita ganti dengan kasus yang kedua, karena di dalam mutlak ini bernilai negatif ketika kita substitusikan sembarang bilangan X di bawah negatif 3. Nah, maka dapatlah bentuk ini. Ini adalah bentuk yang setara dengan ini. Gitu. Bisa? Bisa ya? Sip. Oke, sekarang yang kedua. Ini juga menjadi masalah bagi teman-teman. Oke, ini di atas tadi tingkat kesulitan soalnya. Jadi kita bahas bareng-bareng ya. Sama tekniknya. Kita perhatikan nilai di dalam mutlak. Jadi mutlak di dalam mutlak kita perhatikan. Ini ya. Kita pisahkan dulu, Pak. Oke, mutlak X itu ada dua. Kasus di mana dia itu bernilai positif, maka X. Kasus di mana di dalam mutlak itu negatif, maka tinggal kita kali dengan negatif.
Terus gimana Pak? Terus kita tinggal masukin aja X yang pertama atau yang kasus pertama ke soal. Oke, jadi gimana? Jadi kasus pertama ya, yang positif ya, berarti mutlak X plus X, ya kan, ini kan kita ambil yang X yang positif ya, kurang dari itu sama dengan 2. Mutlak 2X kurang dari itu sama dengan 2. Nah, sampai sini kita perlu menambahkan syarat biar tidak bingung. Caranya gimana? Lihat, kita menggunakan syarat yang pertama yang ini kan. Berarti ketika kita mensubstitusikan nilai X di sini, kita udah membawa syarat X lebih dari atau sama dengan 0. Ini syaratnya nih. Oke. Nah, kemudian dia juga punya syarat X lebih dari atau sama dengan 0. Karena kita mengambil nilai X yang dimana syaratnya itu positif. Kan kita pakai yang kasus pertama yang ini kan, syaratnya ini. Nah, sampai sini gimana? Tahan dulu. Kita kerjakan yang kedua. Kita kedua berarti yang ini ya. Nah, kasus kedua berarti mutlak negatif X tambah X kurang dari atau sama dengan 2. Ini kan 0 kurang dari atau sama dengan 2. 0 betul nggak kurang dari atau sama dengan 2? Betul ya? Nah, betul. Jadi sepanjang interval yang ketika kita mengambil nilai negatif X ini, dia membuat HP. Berarti interval apa? Intervalnya adalah ini. X kurang dari 0. Nah, ini syaratnya. Kita kan ngambil negatif X toh di syarat X kurang dari 0. Maka syaratnya kita bawa nanti ini. Nah, kemudian kembali ke yang pertama. Kita mendapatkan mutlak yang baru. Terus gimana Pak? Kita buat seperti ini. Misalkan saya jabarkan ya, mutlak 2X itu kan saya jabarkan ketika kasusnya dia positif, atau ini kan kalau saya sederhanakan jadi X lebih dari atau sama dengan 0. Itu kita tulis 2X aja. Kemudian ketika dia itu di dalam nilainya mutlak itu negatif atau X kurang dari 0, itu kan negatif 2X. Kasus pertama yang ini, kasus kedua yang ini. Kita bagi lagi. 1A. Ini 1A, ini 1B. 1B deh. 1A ketika apa? Ketika positif. Ini ya. Maka saya tulis 2X kurang dari atau sama dengan 2. X kurang dari atau sama dengan 1. Nah, syarat yang kita gunakan apa? Syarat awal tadi kita gunakan ini karena kita masukkan di sini kan. Berarti dia punya dua syarat, yaitu syarat awal X lebih dari atau sama dengan 0 yang ini, dan kemudian syarat yang kedua yang ini, X lebih dari atau sama dengan 0 juga. Ya enggak? Jadi syarat pertama X yang kita substitusikan yang ini dapat nih mutlak 2X. Kemudian kita pecah lagi mutlak 2X jadi 2. Yaitu kan syarat yang kasus pertama dan kedua. Ada syarat pertama dan syarat kedua. Kalau kita pakai yang ini, kita berlakukan syarat yang ini. Tapi sebelum syarat ini muncul kan ada syarat yang lainnya. Jadi syarat ini berawal dari sini. Syarat ini berawal dari sini. Nah, maka syaratnya saling berkaitan. Oke. Kemudian kita ngapain Pak? Kita keep dulu, nanti kita kerjakan biar nggak bingung. Kemudian kita buat 1B. 1B berarti yang ini ya. Berarti min 2X kurang dari atau sama dengan 2. Kedua harus kita kali dengan negatif 1. X lebih dari atau sama dengan negatif 2. X lebih dari atau sama dengan negatif 1. Yang kedua ini kita pakai syarat yang mana? Syarat pertama pasti ikut yang X ya, mutlak X. Kita tulis deh. X lebih dari atau sama dengan. Kemudian syaratnya negatif 2X mana? Yang ini. Berarti ada dua syarat ya, dengan X kurang dari 0. Berarti X lebih dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari 0. Berarti ada syaratnya. Sebelum syarat yang 2X ada lagi syarat si X. Nah, itu. Kemudian kita gimana, Pak? Kita gambar garisnya satu-satu. Kalau ini saya gambar, khusus untuk yang 1A, saya punya di sini nilainya 1. Di sini ada 1. Dan di sini 0, ya. 0-nya bulat, bulat penuh. X kurang dari atau sama dengan 1 ke kiri ya. Kemudian X lebih dari atau sama dengan 0 ke kanan dia. Oke, sekarang kita lihat irisannya. Dia memenuhi di mana? Di antara 0 dan 1 ya. Berarti kalau saya tulis gini. Ya, ini kasus yang pertama, 1A ini. Nah, gitu. 1A ini kasusnya ini. Oke, setelah itu gimana? Kita lihat kasus yang B. 1B. Nah, kita gambar juga tuh sama. Misalkan saya gambar gini ya. Ada apa? Ada 0 dan negatif 1. Berarti negatif 1 dan di sini 0. Kenapa bulat penuh 0-nya? Karena kan diwakilkan oleh ini ya, si sama dengannya. Kemudian saya arsir nih, negatif 1 ke kanan. Aduh, jangan pena merah deh, pena hitam aja. Ini kita ke kanan, kita arsir. Kemudian X itu lebih dari atau sama dengan 0, berarti ke kanan juga ya.
dan kurang dari atau sama dengan 0. Nah, gini. Sekarang daerah mana yang terkena arsiran 3 kali? Ada nggak? Mana ya, Pak? Ada. Yang mana? Di 0. Kemarin saya jelaskan antara ini ya. Ternyata itu kurang tepat. Jadi saya nggak ngelihat di sini ternyata ada 0. Nah, jadi saya koreksi di sini ya. Jadi arisan irisan yang terkena 3 kali adalah di 0. Kenapa? Karena ketika kita mengambil interval negatif 1 sampai 0, di sini itu hanya terkena 2. Padahal di sini ada 3, ya enggak sih? Ini 1, 2, 3. Sorry, bukan 3 di sini, 3-nya di sini. Nah, ada 3. Berarti harus kita pilih 3 daerah yang masing-masing terkena irisan. Jadi ada daerah itu kalau misalnya kena 2 berarti tidak memuat HP, tapi harus 3-3-nya yang memuat HP. Berarti di 0. Karena 0 dia dilewati oleh arsiran X lebih dari negatif 1 dan dilewati oleh X lebih dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari 0. Maka nilainya adalah X sama dengan 0. Ini adalah yang kita keep dari daerah grafik, bukan grafik ya, daerah himpunan penyelesaian ini. Kemudian kita lihat, tadi kita punya kasus yang ini, kasus kedua. Ini kan pertama, ini kedua. Yang dimana nilainya itu negatif, ini ya. Kemudian dapat 0 kurang dari atau sama dengan 2. Saya kotakin deh nih. Nah, dia membawa syarat apa? X kurang dari 0. Kalau saya gambar grafik, daerah himpunan penyelesaiannya gimana? Saya buat garis bilangan di sini. X kurang dari 0, berarti 0 ke kiri ya. Ya enggak? X kurang dari 0. Ya. Ini yang kita keep. Selanjutnya adalah kita menggambar yang udah kita keep tadi. Ada 3 ya. Kita gambar satu garis gede. Di sini ada negatif 1. Saya ganti pena. Negatif 1, 0, dan 1. Kasus pertama yang udah kita gambar tadi ini ya. Dia di antara 0 dan 1. Saya buat di sini antara 0 dan 1. Nah, kemudian dia itu yang kasus kedua adalah X sama dengan 0. Berarti sepanjang garis ini ya, ke atas. Ke atas dia. Atau kalau teman-teman mau bulatin di sini boleh. Kemudian kasus yang ketiga adalah X kurang dari 0. Berarti ke kiri ya. Nah, kalau kita lihat grafik ini kan mulainya dari 1 ke kiri, ya kan? Maka kita bisa nulis HP-nya adalah X kurang dari atau sama dengan 1. Ini adalah HP-nya. Maka terbukti adalah B. Coba aja kalau nggak percaya. Contoh kita ngambil 0 deh. 0 kan di bawah 1 kan. Kita masukkan ke soal. 0 dimutlakan 0 ditambah 0, 0. 0 kurang dari atau sama dengan 2. Betul. Negatif 5 kita masukkan negatif 5 kan kurang dari atau sama dengan 1. Negatif 5 dimutlakan 5. Dikurangin 5, 0. 0 kurang dari atau sama dengan 2. Betul ya. Tapi coba kita ngambil bilangan yang lebih dari 1. Contohnya 2. Masukkan ke sini. 2 ditambah 2, 4. 4 betul nggak kurang dari atau sama dengan 2? Salah ya. Maka kita cukup stop di 1 ke bawah. Itu memuat HP-nya. Jadi saya ralat tadi ya, pas kemarin meeting itu kan saya jelaskan bahwa ini kan ke kanan, ini ke kiri, jadi kita ngambil ini. Itu salah, kurang tepat. Jadi saya klarifikasi, ternyata kita dapat bahwa nilai X-nya sama dengan 0 atau daerah yang memuat HP-nya ada di satu titik, yaitu X sama dengan 0 aja di sini. Gitu. Bisa? Bisa ya? Sip.